Hey guys, welcome back to my channel. Finally aku bisa bikin video ini buat kalian. Jadi di video kali ini aku pengen cerita ke kalian pengalaman aku nge-YouTube selama kurang lebih 6 bulanan. Jadi aku pengen cerita awal gimana, kenapa aku bisa join YouTube, terus juga prosesnya bagaimana, dan sampai akhirnya aku bisa gajian dari YouTube. Di video ini aku lebih fokus untuk memotivasi kalian juga sih, karena banyak banget kan orang-orang di luar sana yang pengen join YouTube tapi mungkin masih ragu. Aku pengen ingetin ke kalian bahwa YouTube ini tuh udah menjadi lapangan pekerjaan untuk banyak orang di dunia ini. Bahkan ada yang full time-nya emang bener-bener cuman nge-YouTube, karena YouTube ini tuh penghasilannya juga lumayan menjanjikan. Tapi buat kalian yang mungkin udah punya pekerjaan utama sekarang, yang mungkin menurut kalian juga udah oke pekerjaannya, tapi masih pengen join YouTube tapi takut pekerjaan kalian keganggu, aku yakin itu nggak akan keganggu guys, karena di YouTube ini lebih fleksibel. Kalian atur sendiri jam kerja kalian mau kerja berapa jam, mau bikin video apa, videonya tentang apa, berapa lama, dan lain sebagainya, itu kalian yang atur sendiri. Jadi nggak akan keganggu ke pekerjaan utama kalian. Ya tinggal kalian pinter-pinter aja sih ngebagi waktunya gitu. Dan joinnya juga nggak susah. Jadi kalian itu pun nonton ini kan pasti pakai handphone mungkin ya, kebanyakan. Itu aja udah modal terbesar kalian untuk bikin YouTube gitu. Kalian nggak harus punya kamera, karena aku sampai hari ini juga masih pakai kamera handphone yang menurut aku oke-oke aja. Kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Jadi nggak ada alasan keterbatasan device untuk nggak mulai YouTube. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel aku, karena beberapa konten ke depan mungkin aku akan membahas tentang YouTube. Nanti aku akan bahas mungkin beberapa pembahasan tentang YouTube di konten-konten berikutnya, karena banyak banget pertanyaan yang masuk guys, sumpah. Aku tuh sampai kayak capek untuk ngejelasinnya one by one gitu. Jadi lebih baik kalian nanti nonton aja di video-video selanjutnya yang akan aku bikin. Nanti aku akan taruh di satu playlist biar kalian juga nggak bingung untuk carinya. Aku akan taruh playlist kayak YouTube gitu, biar kalian bisa cari informasi-informasinya di situ. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke videonya. Nah, alasan kenapa aku bisa join YouTube, yang pertama karena waktu itu jadwal aku bener-bener kosong. Karena waktu itu aku mahasiswa semester akhir yang udah selesai ujian skripsi, udah selesai ujian komprehensif. Jadi tinggal nunggu jadwal wisuda. Tapi waktu itu tiba-tiba COVID, jadi wisudanya ditunda sekitar 1-2 bulan kalau nggak salah. Dan itu kan kita karantina di rumah aja. Nah, selama di rumah itu aku kerjaannya nontonin YouTube, bener-bener seharian nontonin YouTube doang gitu. Dan satu hari itu ada satu video yang muncul di timeline aku masih ingat judulnya itu kalau nggak salah gaji YouTuber pemula modal HP itu pokoknya. Dan akhirnya aku tertarik untuk nonton, dan kemudian aku nontonin yang video-video yang muncul di bagian bawah-bawahnya itu aku nontonin semua sampai aku muncul niat aku pengen nge-YouTube waktu itu. Nah, setelah aku udah berniat untuk bikin channel YouTube, akhirnya aku mempersiapkan hal-hal yang harus aku punya gitu sebelum aku mulai nge-YouTube. Yang pertama itu aku cari nama untuk nama channel aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai nama aku aja, nggak kayak orang lain, misalnya kayak Just No Limit ya. Just No Limit itu kan namanya Justin, tapi nama panggung, nama YouTube-nya itu Just No Limit gitu. Setelah udah dapet nama, aku langsung cari aplikasi-aplikasi apa yang harus aku punya gitu untuk start YouTube. Mungkin dari editing atau ada aplikasi-aplikasi yang aku nggak tahu sebelumnya, aku langsung cari itu di YouTube. Aku ingat banget aplikasi YouTuber pemula gitu, aku carinya dan aku udah download, aku udah dapet. Akhirnya aku belajar lagi ngedit, aku bikin intro, karena aku banyak lihat di YouTube orang tuh kayak mereka tuh ada intro yang lucu-lucu gitu ya. Aku juga pengen bikin. Akhirnya aku bikin intro sekaligus aku belajar ngedit gitu, karena aku minimal ya tau lah nge-cut video, terus kayak taruh tulisan, terus taruh gambar, naruh back sound gitu. Itu aku belajar juga dari intro itu. Videonya cuman 9 apa 10 detik yang ini. Terus kemudian aku belajar bikin header atau banner namanya, semacam foto di atas profil YouTube kalian, yang mungkin kalian bisa tulis nama channel kalian, sosial media yang kalian punya, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu tuh nggak sembarangan ditaruh gitu, itu ada ukuran-ukurannya, ada batas-batasannya, karena kalau nggak sesuai dia nggak akan sesuai di frame yang ada di atas channel YouTube kalian gitu. Akhirnya aku belajar dan aku udah bikin, dan akhirnya udah jadi. Kemudian aku udah merasa persiapan
persiapan aku tuh udah lumayan, karena aku juga udah punya aplikasinya, aku juga udah punya intro dan aku udah seneng banget. Akhirnya aku berdoa lagi, aku bilang, Tuhan ini kayaknya bahan-bahannya aku udah kumpulin nih, tinggal aku olah aja, please bantuin dan mudahkan semua prosesnya. Karena setelah aku nontonin video-video bagaimana cara mulai channel YouTube, itu lumayan panjang prosesnya, yang aku tuh di awal berpikir ini kayaknya prosesnya tuh panjang banget gitu dan lama, nggak hanya 1-2 bulan doang gitu loh, prosesnya itu lumayan lama. Jadi susahnya itu di menunggu sih, kayak bener-bener kalian paling bosannya itu kan menunggu ya, dan di YouTube itu kesabaran adalah yang utama. Nah tapi aku sama sekali nggak menurunkan niat aku untuk bikin channel YouTube. Akhirnya aku mulai cari konten-konten yang sesuai dengan selera aku, yang aku juga kuasai, yang orang juga suka nontonnya. Jadi awal-awal itu benar-benar aku struggle sama konten sih sebenarnya, karena aku kalau misalnya mau bikin tutorial makeup, aku nggak bisa makeup. Dan akhirnya aku melihat ke arah meja rias aku, pas aku lihat banyak banget produk rambut. Jadi awal-awal itu aku benar-benar bikin konten hanya modal rambut gitu. Jadi satu rambut ini itu udah bikin berapa ya, 10 konten mungkin kalau nggak salah, cuman modal rambut doang gitu, karena aku bisanya tentang rambut aja. Aku nggak bisa makeup, aku nggak bisa tutorial yang beauty gitu, aku nggak bisa selain rambut. Akhirnya aku bikin banyak konten tentang rambut, dan awal-awalnya juga nggak banyak yang nonton guys. Aku itu benar-benar mulai channel YouTube aku dari subscriber 0 sampai sekarang ini. Nah, waktu subscriber aku masih 0 dan aku waktu itu sempat iseng upload video, aku pengen lihat adakah orang yang akan cari video aku, adakah orang yang akan nonton video aku tanpa aku share. Jadi waktu itu awal-awal sebenarnya aku udah bikin video beberapa, tapi aku nggak share gitu. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 video yang udah aku bikin, dan tahu nggak ada yang nonton. Selama seminggu aku udah upload video selama 1 minggu, tapi nggak aku share, aku nggak bilang ke siapa-siapa aku punya channel YouTube. Aku tuh berharapnya ya seenggaknya tanpa aku share adalah yang nonton. Enggak, kosong, bener-bener 0 views selama 1 minggu. Aku tuh berpikir, wah ternyata emang ini harus di share ya gitu aku mikirnya, karena jujur aku kurang pede untuk nge-share video aku. Banyak hal yang bikin aku kayak nggak percaya diri untuk upload video, apalagi ya yang terbesar ini adalah hal yang bikin aku nggak percaya diri terbesar dalam membuat konten YouTube adalah bahasa. Karena di tempat aku tinggal, di kota aku itu kita nggak ngomong bahasa Indonesia, jadi ngomong kayak gini tuh aneh banget. Jadi kita tuh biasanya ngomong bahasa daerah gitu. Kalian juga kalau misalnya dengar aku ngomong bahasa Indonesia pasti agak pelan, aku agak tersendat-sendat gitu karena nggak biasa ngomong gitu guys. Jadi aku harus translate dulu di otak aku, ini harus ngomong apa ke bahasa Indonesia, baru aku ngomong gitu. Jadi mungkin agak pelan. Bahkan di awal-awal aku upload video yang udah aku share sih, ada orang random yang komen di video aku, katanya kalau nonton video aku itu speednya, kecepatan videonya itu harus ditambah ke 1,5 atau ke 2 kali lebih cepat gitu, karena saking aku lambat banget ngomongnya katanya. Di situ aku minta maaf, jujur aku balesin komen dia dan maaf ya, soalnya aku nggak biasa ngomong bahasa Indonesia sampai seperti itu. Makanya aku kayak lebih kurang pede sih. Tapi ternyata makin kesini itu feedbacknya lumayan bagus dari teman-teman aku, dari orang-orang yang mulai nonton ke video aku. Pokoknya keluarga aku juga bantu-bantuin aku nge-share, terus teman-teman aku juga bantu share juga. Akhirnya mulai banyak yang nonton video aku, sampai akhirnya aku bisa nembus si persyaratan YouTube. Karena persyaratan awal YouTube itu kan kalian harus punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Bayangin aja 1000 subscriber, waktu itu aku sangat-sangat pesimis sebenarnya, kayak menurut aku itu banyak 1000 subscriber, dan kita kan hanya dikasih waktu selama 12 bulan terakhir ya untuk mencapai 2 persyaratan itu, yang sebenarnya bikin aku tuh sebenarnya percaya nggak percaya. Tapi pas aku nonton video orang, ternyata mereka tuh bisa mencapai itu dalam 12 bulan terakhir. Jadi aku mikir aku juga bisa, tapi emang pergerakan subscribernya itu pelan banget di awal guys. Bahkan aku tuh sehari cuman bisa kayak 5-10 subscriber di satu hari gitu, yang menurut aku pelan banget. Kalian bayangin aja yang kalian harus kumpulin itu 1000 bukan 100 gitu. Apalagi si jam tayangnya itu 4000 jam. Jadi kayak misalnya kalian nonton video aku ini misalnya berapa menit gitu ya, dan total akumulasinya itu dari semua video aku totalnya harus orang nonton video aku selama 4000 jam. Kalian bayangin aja, itu banyak banget. Bahkan aku pantengin setiap hari si subscriber sama 4000 jam tayangnya itu. Setiap aku mau ngapain, pas aku keinget mau lihat. Jadi kayak sehari tuh bisa kayak 5 kali 6 kali aku cek
pergerakannya gitu, udah nambah berapa. Dan akhirnya di 1 bulan pertama itu aku udah nembus si 4000 jam tayang karena satu video yang aku upload dan itu banyak banget viewsnya dalam waktu yang dekat. Itu waktu aku cat rambut pakai si Hello Bubble, cat rambut yang kolaborasi sama Blackpink, itu banyak banget yang nonton. Akhirnya itu yang ngeboost jam tayang aku bisa tembus 4000 jam. Terus subscriber aku itu nembus di angka 1000 itu di 2 bulan aku nge-YouTube. Jadi yang jam tayang itu aku dapatnya di 1 bulan, terus yang 1000 subscriber itu di 2 bulan. Jujur waktu awal aku bikin konten cat rambut itu, aku bener-bener kayak bodo amat ini video mau jadi mau enggak, mau aku upload atau enggak, aku pokoknya pengen ngecat rambut. Karena waktu itu kan pas karantina orang-orang tuh jadi kayak ngecat rambut di rumah, pokoknya potong rambut sendiri lah di rumah, pokoknya semuanya itu dilakukan di rumah. Dan waktu itu aku tertarik banget untuk ngecat rambut karena aku juga selama 20 tahun aku hidup aku nggak pernah ngecat rambut. Dan akhirnya waktu itu aku ngecat rambut sambil aku videoin. Niatnya sebenarnya itu biar aku tahu kalau resultnya bagus, aku akan berani ngecat lagi. Tapi kalau hasilnya jelek, aku nggak akan ngecat rambut lagi. Dan ternyata hasilnya bagus dan banyak orang yang nonton video itu. Dan aku nggak tahu sebenarnya kalau video itu yang akan booming, yang akan viral gitu. Emang di YouTube tuh cara kerjanya tuh kalian nggak pernah tahu gitu mana video kalian yang akan viral, mana video kalian yang tiba-tiba banyak banget orang yang nonton. Nah jadi kalian kalau udah punya ide di otak kalian mau bikin konten apa, kalian langsung hajar aja, langsung eksekusi. Karena kalian gak akan pernah tahu video mana yang akan banyak ditonton orang, yang mana video yang akan viral, yang viewsnya akan capai berpuluh-puluh k atau beratus-ratus k. Karena waktu itu subscriber aku tuh masih di bawah 100 deh kalau nggak salah, tapi views aku tuh udah berapa puluh k waktu itu untuk video yang cat rambut itu. Dan aku super happy banget. Setelah capai si 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, aku langsung apply monetisasi namanya. Jadi proses monetisasi itu adalah proses dimana YouTube akan meninjau channel kalian apakah layak untuk menjadi YouTube Partner Program namanya. Apakah layak video kalian untuk bisa menghasilkan atau bisa bisa bekerja sama gitu dengan YouTube, yang dimana kalau kalian disetujui itu akan dimasukin iklan ke channel YouTube kalian, ke video-video kalian gitu loh. Nah dari iklan itu yang akan menghasilkan uang buat kita. Makanya kenapa YouTuber juga bilang jangan skip iklan. Nah karena penghasilannya dapat dari situ guys. Jadi kalau misalnya kalian skip iklan itu uangnya nggak dapat, tapi kalau misalnya kalian nggak nge-skip itu dapat uang gitu kan. Ada juga iklan yang bisa di skip, ada yang nggak bisa, ada yang muncul yang di bagian bawah video kita gitu. Jadi banyak banget jenis iklan yang ada gitu yang akan dimasukin ke channel YouTube kita. Nah aku juga udah bikin proses monetisasi itu tahap-tahapnya seperti apa. Nanti kalian bisa cek aja video yang akan aku taruh di description box di bawah. Aku pengen taruh sini tapi lebih baik di bawah aja karena biar kalian bisa langsung klik si linknya. Kalian bisa cek di situ cara proses tahap-tahap monetisasi kalau kalian udah capai si 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah setelah proses monetisasi itu selesai, akhirnya waktu itu aku langsung apply namanya verifikasi. Yang pertama itu ada verifikasi identitas, terus nomor rekening sama alamat. Yang pertama itu yang verifikasi identitas itu cuman pakai KTP waktu itu. Sebenarnya kalian bisa pakai KTP, paspor sama SIM, tapi waktu itu aku pakai KTP. Kemudian itu prosesnya nggak lama sih, kayak cuman 1 hari itu langsung selesai. Terus kemudian aku lanjut ke proses verifikasi rekening. Jadi rekening mana yang akan mereka transfer gaji kalian setiap bulannya gitu. Nah jadi kalau mau verifikasi rekening itu mereka akan kirimin ke kalian uang di bawah 1000 sebagai kode atau PIN yang akan kalian masukin nanti di akun Google AdSense kalian. Jadi misalnya mereka kirim uang 500 rupiah gitu ya. Jadi PIN kalian ya 500 itu yang akan kalian masukin ke Google AdSense biar terverifikasi gitu bahwa itu adalah benar rekening kalian. Yang ketiga ini yang paling lama dan proses yang paling dibenci mungkin sama YouTuber pemula gitu, yaitu adalah request PIN untuk alamat. Nah untuk verifikasi alamat mereka itu akan suruh kalian cantumin alamat lengkap tempat tinggal kalian karena mereka akan mengirimkan PIN yang kayak gini. PIN ini itu yang akan kalian masukin ke akun Google AdSense kalian juga yang memverifikasi bahwa benar kalian itu tinggal di negara itu, kota itu, daerah itu, pokoknya di alamat yang udah kalian cantumin di Google AdSense. Dan nantinya mereka akan kirimkan PIN seperti ini. Ini kalau kata YouTuber pemula ini tuh surat cinta dari Google katanya. Karena ini nunggunya super lama banget, bahkan aku udah sampai ada 2 di
di sini karena waktu itu aku udah request pin sampai ke berapa kali ya, ketiga kali mungkin aku udah request pin sampai ketiga kali dan pinnya belum datang-datang juga. Aku nunggu pin ini selama 2 bulan lebih, walaupun sebenarnya normalnya itu pinnya itu sampai di 2 minggu sampai 1 bulan katanya, tapi karena COVID juga katanya akan ketunda waktu aku itu ketulis mungkin akan ada keterlambatan karena COVID gitu. Akhirnya aku udah nunggu lumayan lama loh, 2 bulanan baru aku bisa dapetin pin ini. Nah, kalian itu hanya diberikan batas 3 kali request pin selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya udah 3 kali request pin dan selama 4 bulan pin itu nggak datang, iklan yang ada di video kalian itu akan ditarik sama YouTube gitu. Karena kalian nggak bisa memverifikasi alamat kalian. Jadi mereka nggak bisa mencairkan uang yang udah kalian kumpulkan gitu. Sayang banget kan. Buat kalian ini satu tips juga dari aku. Kalau emang kalian udah request pin, udah misalnya ke berapa kali dan nggak datang, kalian langsung datengin aja ke kantor posnya karena mungkin pinnya itu nyangkut di sana gitu. Karena dari kantor pos itu benar-benar lama banget untuk ngirimin pinnya. Bahkan kalau di kota aku ya, kayaknya pinnya tuh nggak dikirim. Jadi kalau pengen emang mau ngambil surat ini, itu kalian harus langsung ke kantor pos. Jangan berharap kalian bahwa pin ini itu akan diantarin ke rumah kalian, karena waktu aku cari pin ini, aku kan cari sendiri di kantor pos, itu banyak banget pin yang nyangkut di kantor pos gitu. Mungkin yang pemiliknya itu lagi nungguin pinnya itu sampai ke rumah, tapi padahal pinnya udah ada tapi nyangkut di kantor pos. Jadi kalian langsung cek aja ke kantor pos terdekat di kecamatan kalian dan kalian cek apakah pin kalian udah datang atau enggak. Karena aku udah request waktu itu 3 kali, jadi ini pinnya dua-duanya udah sampai, ini tinggal tunggu pin ketiga aku nyampe deh kayaknya. Tapi sebenarnya isinya sama, kalian hanya perlu satu dan isinya itu cuman pin aja. Di sini ada pin tuh. Di sini ada pin dan di sini ada langkah-langkahnya buat kalian verifikasi. Dan di sini pinnya itu untuk kalian verifikasi alamat kalian, dan setelah itu sudah deh, prosesnya cuman sampai di situ dan kalian sudah bisa gajian seperti biasanya. Oke, jadi itu dia video pengalaman aku, cerita tentang gimana dari awal aku mau nge-YouTube sampai akhirnya aku bisa gajian juga di YouTube. Dan buat kalian juga orang-orang yang mungkin lagi struggle dan lagi berjuang di awal untuk dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian semangat terus, hajar terus, bikin konten terus, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk bikin konten karena kalian gak akan pernah tahu kalian itu akan booming di konten yang mana. Dan kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan seputar YouTube, kalian bisa komen di bawah, nanti mungkin aku akan jawab di video selanjutnya atau gimana, nanti pokoknya aku akan berusaha untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan like video ini kalau kalian suka. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.